warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di platform Merdeka Mengajar pada pelatihan mandiri. Pada video kali ini topik yang akan kita bahas yaitu adalah topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita klik. Pada topik ini ada 3 modul. Modul yang pertama, mengenal kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Modul yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Dan modul yang ketiga, kenaikan kelas dan kelulusan. Kita ke modul yang pertama. Terdapat 2 materi. Yang pertama, tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, pendekatan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita ke materi pertama dulu, yaitu tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah menonton 2 video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 2 soal, serangkaian kriteria indikator yang menunjukkan proses peserta didik untuk mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran dikenal dengan istilah jawabannya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Klik jawab. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, di bawah ini merupakan pendekatan yang dapat digunakan pendidik dalam menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, kecuali jawabannya adalah pendekatan menggunakan instrumen jurnal dan portofolio. Klik jawab, lanjut. Setelah itu, isi cerita reflektif. Terdapat soal, bagaimana penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu dan Bapak lakukan selama ini? Jawabannya adalah, sebelum diterapkannya kurikulum merdeka, cara menentukan ketuntasan belajar peserta didik dengan menggunakan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Setelah adanya kurikulum merdeka, yang digunakan adalah KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya lakukan selama ini adalah dengan menggunakan rubrik karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pendekatan rubrik, indikator dideskripsikan secara berjenjang. Kemudian klik simpan. Setelah itu kita ke materi yang kedua, pendekatan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah menonton ketiga video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 3 soal. Yang pertama, di bawah ini, pernyataan yang paling tepat terkait pendekatan rubrik adalah jawabannya kriteria dideskripsikan berdasarkan jenjang pemahaman murid. Klik jawab dan lanjut. Yang kedua, manakah alur yang tepat yang dilakukan Ibu Amrita untuk membuat deskripsi kriteria? Jawabannya, memeriksa prasyarat kompetensi, menetapkan indikator tujuan pembelajaran, menyusun instrumen pengukuran sesuai dengan kompetensi, dan bentuk asesmen. Kemudian klik jawab dan lanjut. Pertanyaan ketiga, hal-hal berikut ini yang tidak ditetapkan pada saat membuat pendekatan interval nilai adalah jawabannya capaian pembelajaran. Klik jawab dan lanjut. Setelah itu, isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, berdasarkan ketiga pendekatan yang telah dipelajari, pendekatan apa yang paling sering Ibu dan Bapak gunakan? Mengapa? Jawabannya adalah, pendekatan yang paling sering digunakan adalah menggunakan rubrik.
karena deskripsi rubrik lebih komprehensif dibandingkan dengan deskripsi kriteria yang digunakan sebelumnya dan sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didik. Klik simpan. Setelah mengerjakan kedua materi, langsung kerjakan post-test. Klik kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 5 soal. Apa perbedaan paling mendasar antara pendekatan menggunakan deskripsi kriteria dengan pendekatan menggunakan rubrik? Jawabannya adalah pada pendekatan rubrik, penjelasan untuk tiap indikator lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan deskripsi kriteria. Jawabannya yang A. Selanjutnya, pada pendekatan jenis ini, pendidik menetapkan serangkaian deskripsi kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan suatu tugas, proyek akhir, proyek penutup tema, atau apapun yang hendak dinilai. Apa pendekatan yang dimaksud? Jawabannya adalah pendekatan menggunakan deskripsi kriteria, yaitu B. Selanjutnya, setiap tahapan pada pendekatan rubrik selalu memuat deskripsi berdasarkan jawabannya adalah B, indikator belajar peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Berikut ini, indikator tujuan pembelajaran yang tepat adalah jawabannya adalah yang B. Peserta didik menjelaskan kembali cerita teks narasi secara runtut. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Berikut ini yang bukan tujuan utama dari hasil asesmen menggunakan interval nilai adalah, yaitu jawabannya C. Bahan akreditasi sekolah. Kita cek ulang jawaban. Kemudian klik kumpulkan. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.